Baik, kita lanjutkan lagi part keduanya. Ini ada aspek teknis produksi operasi, lokasi, bangunan, gedung, mesin dan peralatan, bahan baku, bahan penolong, layout, pabrik atau tempat usaha. Nah, di sini kita harus mempelajari teknik produksinya itu. Lokasi bangunan gedung itu mendukung atau tidak sih gitu. Biasanya kan kalau bisnis itu, apalagi contoh kecil, kita membuka bisnis kuliner atau bisnis makanan, yang pertama kita harus lokasi bangunannya itu strategis atau tidak gitu loh, pinggir jalan atau tidak gitu, terus tempatnya tempat ramai apa tidak gitu loh. Itu peralatannya. Nah, kalau misalkan dari segi bisnis kuliner, peralatannya itu harus otomatis kan kalau kuliner ya ada piring, ada sendok. Nah, itu kehigienisannya itu harus terjaga gitu loh. Apalagi musim pandemi kayak gini, itu harus benar-benar hygiene-nya itu harus kita jaga dengan yang sangat kuat. Tenaga kerjanya gitu loh, kokinya, pramusajinya, ya waitersnya, itu harus yang benar-benar ya, apalagi koki ya, itu udah menyangkut dengan rasa gitu loh. Itu harus yang benar-benar ya dia udah mengetahui, dia udah mendalami semuanya seperti itu. Layout ya, kita harus mempunyai layoutnya seperti apa nih. Kita harus membuat desain interior. Kalau rumah makan, desain interiornya biar menarik perhatian gitu. Kayak misalkan di dalam ruang makan itu ada ada kayak desain-desain, ada tempat bermain anak lah gitu kan, macam-macam, ada kolam ikan lah, biar itu sebagai menarik pengunjung juga, menarik yang belanja, yang memakan. Aspek manajemen atau pengelolaan aspek aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan dan sebagainya. Lingkungan perlu menjadi bahan analisis sebuah perusahaan, harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak yang harus ramah lingkungan. Nah, ini juga penting gitu loh. Kenapa pelaku usaha itu harus mengetahui aspek lingkungannya, aspek yuridis. Nah, soalnya nggak mungkin dong dia misalkan membuka usaha gitu loh, tetapi dia juga kan harus istilahnya ada timbal balik loh gitu loh, ada timbal balik ke masyarakat setempat lah, supaya apa, supaya ya sama-sama enak gitu loh. Dan di sini mendapat pengakuan dari berbagai pihak yang harus ramah lingkungan gitu. Ya, contohnya kan kalau misalkan rumah makan kayak tadi gitu. Nah, di rumah makannya itu misalkan dia mengadakan setiap malam minggu itu live musik gitu. Nah, otomatis kan warga sekitar itu bakalan terganggu nih gitu, dengan kebisingan musik itu. Nah, bagaimana biar warga yang di sekitaran itu menerima gitu. Berarti kan kita harus pendekatan terhadap masyarakat setempat itu. Cek bahasa Sunda nama hade goreng ku basa. Nah, segitu. Jadi biar sama-sama enak dan
kita selaku pelaku usaha enak gitu loh, tidak merugikan orang lain, dan warga sekitar pun juga merasa enak gitu loh, karena sudah ada ya perjanjian atau kesepakatan apalah seperti itu. Aspek finansial, keuangan, sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi kerugian, proyeksi aliran kas, aspek lain-lain yang relevan, aspek ekonomi, aspek keamanan, sosial, budaya, AMDAL, dan lain-lain. Nah, ini ada 4 aspek. Kita harus menghitung ekonominya, kita harus mempelajari keamanannya, terus sosial, budayanya gitu, terus aspek analisis mengenai dampak lingkungannya, seperti itu. Tahap keputusan. Langkah yang terakhir adalah tahapan pengambilan keputusan apakah bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Karena menyangkut keperluan investasi yang mengundang risiko, maka keputusan bisnis biasanya berdasarkan beberapa kriteria investasi seperti payback period, PBP, net present value, NPV, internet rate of return. Seperti itulah. Karena kita harus mempelajari ini semua, karena untuk pelaku ya contohnya yang mau investasi ini sangat mengandung risiko yang sangat besar, jadi kita harus mendalami dan mempelajari. Analisis aspek pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan konsumen, pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, laba kotor, target, nilai tambah, pangsa pasar, masa hidup produk. Nah, pemasaran atau penjualan ya seperti ini ada tahapannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 aspek. Sekarang analisis aspek pemasaran. Analisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan keinginan konsumen. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, kita harus mengetahui pasar apa sih atau bisnis apa sih yang sekarang lagi hits atau yang sekarang lagi digemari banyak pihak gitu loh, dan kedepannya akan sangat menguntungkan gitu loh. Nah, di sini ada keinginan konsumen ya, kita harus mengetahui nih keinginan konsumen tuh apa sih gitu loh. Apalagi milenial sekarang kan sudah pada paham dan tahu betul gitu loh, dan daya beli mereka juga sangat tinggi. Contoh kecilnya ya seperti pemasaran bisnis jualan online kah atau apalah gitu. Dan didukung dengan teknologi juga. Segmentasi pasar, pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi misalkan berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya dan demografis. Nah, kita harus mengidentifikasi ini semua. Target pasti menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Nah, target kita kan otomatis kita harus menarik konsumen itu yang ya sebanyak-banyak lah, seperti itu. Nilai tambah, wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen, sampai pada konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasa diukur dengan harga.
Nilai tambah itu apa sih ya? Nilai tambah produk dan jasa. Jadi kita dapat apa ya, memasarkan suatu produk, misalkan memasarkan tetapi di satu sisi lain kita juga harus memasarkan yang lain gitu loh, tapi dalam satu lingkup yang sama gitu loh. Itu dapat menjadikan nilai tambah untuk pemodal usaha gitu. Masa hidup produk harus dianalisis, apakah masa hidup produk dan jasa bertahan lama atau tidak. Apakah ukurannya lama, masa produk lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Struktur pasar harus menganalisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan termasuk pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan kedua nih, part selanjutnya. Pertumbuhan pasar dapat analisis dalam pertumbuhan volume penjualan. Jika pertumbuhan pasar tinggi, misalkan kurang lebih 20%, berarti potensi pasar tinggi. Laba kotor, pangsa pasar. Ini analisis produk operasi. Baik, analisis aspek produk operasi. Nah, lokasi operasi hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan paling efisien, baik bagi perusahaan, bagi pelanggan misalnya. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus memiliki lokasi yang strategis gitu loh. Nah, di sini dijelaskan dekat dengan pemasok, dekat dengan konsumen, dekat dengan alat transportasi atau di antara ketiganya. Kenapa harus dekat dengan pemasok? Ya supaya kita gampang gitu loh, tidak menunggu lama. Dekat dengan konsumen berarti kita harus membuka usaha ya di tempat-tempat ramai gitu loh, di tempat-tempat orang yang selalu berkumpul gitu loh. Dekat alat transportasi ya supaya gampang dijangkau gitu loh, tidak ribet lah gitu loh. Jadi dekat, mudah, dan efisien. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Volume operasi yang berkelebihan akan menimbulkan permasalahan baru dalam menyimpanan. Nah, kita harus menghitung nih volumenya relevan apa tidak gitu loh. Jangan sampai terlalu berlebihan, itu tidak baik juga. Kita harus yang sesuai dengan perhitungan kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Mesin dan peralatan sesuai. Nah, ini harus kita harus memadailah peralatan seperti ini harus mensupport kita gitu. Bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku dan bahan penolong, jadi bahannya itu harus benar-benar tersedia, jangan sampai apa yang kita butuhkan itu tidak ada stok kosong gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mengecek gitu, menginventory gitu, bahasanya menginventory atau menghitung gitu, persediaan kita seperti apa. Kerja layout ya udah saya jelaskan tadi.
analisis aspek manajemen kepemilikan, apakah ini bisnis yang akan didirikan ini milik pribadi atau milik bersama CV, PT, dan bentuk badan usaha lainnya. Per unit bisnis yang kita pilih tersebut hendaknya dipilih yang tidak berisiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Nah, di aspek manajemen ini, misalkan kita akan menginvestasikan modal kita di suatu perusahaan, kita harus mengetahui dulu nih seperti apa perusahaan itu, dan unitnya itu seperti apa gitu loh, terus labelnya itu apa gitu loh, apakah dia milik sendiri, didirikan milik sendiri pribadi, apakah dia CV, apakah dia PT. Terus kita harus menganalisis nih, kira-kira kita harus menanam modalnya itu di mana gitu, dengan resiko tidak terlalu tinggi, dengan resiko kerugian tidak terlalu tinggi dan menguntungkan yang sangat besar gitu loh. Kalau kita tidak menutup kemungkinan kita menanamkan modal di misalkan milik pribadi, milik perseorangan, tapi kalau misalkan konsep dia bagus, terus penjualan dia bagus gitu, menguntungkan yang sangat besar, kenapa tidak? Tetapi ya itu tadi, kita harus mempelajari dulu SKB-nya gitu, dia seperti apa, terus masalahnya kayak gimana, terus badan hukumnya atau semuanya lah harus dipelajari seperti itu. Organisasi apa yang diperlukan, apakah organisasi staff, lini dan staff atau bentuk lainnya, tentu organisasi yang paling tepat dan efisien. Organisasi yang diperlukan apa sih gitu, organisasi apa, organisasi staff ini, staff atau bentuk lainnya, tentu saja ya yang harus efisien. Tim manajemen, apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional, tergantung pada skala usaha yang kemampuannya. Nah, kita harus mengetahui dulu bisnis apa nih, apakah kita memerlukan orang profesional atau tidak, tergantung kan kepada usaha atau kemampuan gitu. Ya kalau menurut saya kita harus mempunyai orang-orang yang profesional dalam bidangnya masing-masing gitu. Ya contohnya kalau misalkan dari segi keuangan, ya kita harus mencari orang yang betul-betul mengerti tentang keuangan gitu. Jangan sampai itu menjadi ngawur, tidak jelas gitu. Orang pemasaran disuruh jadi orang keuangan, itu kan sudah tidak relevan, tidak masuk akal seperti itu. Jadi kita harus menempatkan pada tempatnya. Karyawan yang harus disesuaikan dengan jumlah kualifikasi dan kualitas yang diperlukan. Nah ini juga ya kita harus menghitung nih, misalkan kita membutuhkan karyawan itu berapa gitu, untuk mencapai tujuan gitu. Ya contohnya kayak pabrik gitu loh. Pabrik misalkan target misalkan pabrik ban, target sehari 1000 ban harus tercapai. Nah kita harus menghitung nih, misalkan 1000 ban, misalkan kita mempunyai berapa mesin gitu loh. Misalkan kita harus mempunyai sekitar 5 mesin atau berapa. Nah kita harus menghitung gitu loh,
orang atau karyawan dengan jumlahnya seperti apa gitu. Jadi harus sesuai, lah gitu, tidak kurang dan tidak lebih gitu loh, harus pas. Misalkan ya, dengan 20 karyawan itu sudah mencapai target, ya berarti 20 karyawan yang kita butuhkan gitu. Seperti itu. Analisis aspek keuangan, kebutuhan dana ada beberapa sumber dana yang layak digali. Sumber dana internal misalnya modal yang di store, laba yang ditahan pengusaha, dan modal eksternal. Proyeksi aliran cash flow, dan ada cash flow, cash outflow, net cash inflow. Nah, oke. Bab 1 sudah beres. Saya cut dulu, kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 dengan video part 3.